Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya via Tio Konibili. Tribuners, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas menyatakan saat ini draft revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang sudah disahkan oleh DPR saat ini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja Undang-Undang TNI tersebut belum ditandatangani oleh Prabowo. Supratman mengatakan ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani oleh Prabowo sehingga membutuhkan waktu untuk penandatanganan undang-undang terkait TNI. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkap posisi draft RUU TNI yang tinggal menunggu diteken oleh Prabowo dan diundangkan. Saat disinggung soal kenapa hingga kini pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang masih mendapat penolakan itu belum disahkan oleh Presiden Prabowo, Supratman mengungkap alasannya. Ia menyatakan undang-undang yang akan disahkan bukan hanya satu di tangan Presiden Prabowo, melainkan ada banyak undang-undang. Sehingga menurut Supratman, Presiden memerlukan waktu untuk mengesahkan undang-undang TNI. Sementara itu, Undang-Undang TNI sudah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Kendati demikian, perihal dengan kapan draft undang-undang tersebut akan diundangkan, kewenangan itu, kata Supratman, berada pada Kementerian Sekretaris Negara. Pasalnya, ia menjelaskan saat ini pihaknya sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menerbitkan perundangan. Kemudian Supratman menepis kekhawatiran publik soal adanya potensi perbedaan isi draft revisi Undang-Undang TNI yang disahkan DPR dengan yang diundangkan nantinya. Kekhawatiran publik itu muncul lantaran draft Undang-Undang TNI yang sudah disahkan oleh DPR masih sulit untuk diakses dan dibaca oleh publik. Padahal terdapat beberapa aturan yang masih ditentang oleh publik dalam belai tersebut, salah satunya soal potensi hidupnya kembali dui fungsi ABRI. Supratman menegaskan sejatinya dalam perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu garis besarnya, yakni hanya soal penambahan 2 jabatan sipil yang bisa dijabat oleh TNI. Ya, Tribuners, hingga kini publik masih menentang dan menolak disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR. Bahkan, belakangan ini masih banyak elemen masyarakat dan mahasiswa yang menggelar aksi dengan berkemah di depan gedung DPR RI. Mereka menolak Undang-Undang TNI tersebut lantaran khawatir dengan hidupnya kembali dui fungsi ABRI sebagaimana yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Pasalnya, hingga kini publik mengaku masih kesulitan untuk melihat draft revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan DPR RI melalui sidang paripurna pada Maret 2025 lalu. Perubahan yang paling menjadi sorotan dalam revisi Undang-Undang TNI yakni perubahan pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun dalam Undang-Undang TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian atau lembaga, yakni terkait dengan kementerian lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Siber atau Sandi Negara, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Pencarian dan Pertolongan, Narkotika Nasional, Pengelola Perbatasan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian atau lembaga sipil tersebut. Selanjutnya, poin revisi soal batas usia pensiun diatur dalam pasal 53 pada Undang-Undang TNI lama. Batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama 53 tahun. Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Dalam revisi ini, usia pensiun bagi bintara dan tamtama ditambah menjadi 55 tahun, sementara perwira pensiun antara usia 58 hingga 62 tahun sesuai pangkat atau kebijakan khusus Presiden untuk perwira bintang 4.
Kemudian ada penambahan poin dalam Undang-Undang TNI baru di Pasal 7 ayat 15 dan 16 terkait tugas pokok TNI. Pasal 7 ayat 15 menambahkan tugas soal membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber. Ayat selanjutnya terkait tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Sebelumnya, Presiden Prabowo memastikan tidak ada niat untuk membuat kembalinya dui fungsi ABRI lewat revisi Undang-Undang TNI. Dalam perbincangan dengan 6 pemimpin redaksi pada Minggu 6 April 2025 lalu, Prabowo menyampaikan bahwa inti dari revisi Undang-Undang TNI hanya soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, sebab ia menyoroti pergantian perwira tinggi seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat, hingga Panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokondibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokondibili. Tribuners, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas menyatakan saat ini draft revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang sudah disahkan oleh DPR saat ini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja Undang-Undang TNI tersebut belum ditandatangani oleh Prabowo. Supratman mengatakan ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani oleh Prabowo sehingga membutuhkan waktu untuk penandatanganan undang-undang terkait TNI. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkap posisi draft RUU TNI yang tinggal menunggu diteken oleh Prabowo dan diundangkan. Saat disinggung soal kenapa hingga kini pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang masih mendapat penolakan itu belum disahkan oleh Presiden Prabowo, Supratman mengungkap alasannya. Ia menyatakan undang-undang yang akan disahkan bukan hanya satu di tangan Presiden Prabowo, melainkan ada banyak undang-undang. Sehingga menurut Supratman, Presiden memerlukan waktu untuk mengesahkan undang-undang TNI. Sementara itu, undang-undang TNI sudah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Kendati demikian, perihal dengan kapan draft undang-undang tersebut akan diundangkan, kewenangan itu, kata Supratman, berada pada Kementerian Sekretaris Negara. Pasalnya, ia menjelaskan saat ini pihaknya sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menerbitkan perundangan. Kemudian Supratman menepis kekhawatiran publik soal adanya potensi perbedaan isi draft revisi Undang-Undang TNI yang disahkan DPR dengan yang diundangkan nantinya. Kekhawatiran publik itu muncul lantaran draft Undang-Undang TNI yang sudah disahkan oleh DPR masih sulit untuk diakses dan dibaca oleh publik. Padahal terdapat beberapa aturan yang masih ditentang oleh publik dalam belai tersebut, salah satunya soal potensi hidupnya kembali dui fungsi ABRI. Supratman menegaskan sejatinya dalam perubahan. Tribuners, hingga kini publik masih menentang dan menolak disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR. Bahkan belakangan ini masih banyak elemen masyarakat dan mahasiswa yang menggelar aksi dengan berkemah di depan gedung DPR RI. Mereka menolak Undang-Undang TNI tersebut lantaran khawatir dengan hidupnya kembali dui fungsi ABRI sebagaimana yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Pasalnya, hingga kini publik mengaku masih kesulitan untuk melihat draft revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan DPR RI melalui sidang paripurna pada Maret 2025 lalu.
Perubahan yang paling menjadi sorotan dalam revisi Undang-Undang TNI yakni perubahan pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun dalam Undang-Undang TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian atau lembaga, yakni terkait dengan kementerian lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Siber atau Sandi Negara, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Pencarian dan Pertolongan, Narkotika Nasional, Pengelola Perbatasan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian atau lembaga sipil tersebut. Selanjutnya, poin revisi soal batas usia pensiun diatur dalam pasal 53 pada Undang-Undang TNI lama. Batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama 53 tahun. Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Dalam revisi ini, usia pensiun bagi bintara dan tamtama ditambah menjadi 55 tahun, sementara perwira pensiun antara usia 58 hingga 62 tahun sesuai pangkat atau kebijakan khusus Presiden untuk perwira bintang 4. Kemudian ada penambahan poin dalam Undang-Undang TNI baru di pasal 7 ayat 15 dan 16 terkait tugas pokok TNI. Pasal 7 ayat 15 menambahkan tugas soal membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber. Ayat selanjutnya terkait tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Sebelumnya, Presiden Prabowo memastikan tidak ada niat untuk membuat kembalinya dui fungsi ABRI lewat revisi Undang-Undang TNI. Dalam perbincangan dengan 6 pemimpin redaksi pada Minggu 6 April 2025 lalu, Prabowo menyampaikan bahwa inti dari revisi Undang-Undang TNI hanya soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, sebab ia menyoroti pergantian perwira tinggi TNI Angkatan Darat, Kasat, hingga Panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tioko Dibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tioko Dibili. Tribuners, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas menyatakan saat ini draft revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang sudah disahkan oleh DPR saat ini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja Undang-Undang TNI tersebut belum ditandatangani oleh Prabowo. Supratman mengatakan ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani oleh Prabowo sehingga membutuhkan waktu untuk penandatanganan undang-undang terkait TNI. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkap posisi draft RUU TNI yang tinggal menunggu diteken oleh Prabowo dan diundangkan. Saat disinggung soal kenapa hingga kini pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang masih mendapat penolakan itu belum disahkan oleh Presiden Prabowo, Supratman mengungkap alasannya.
Ia menyatakan undang-undang yang akan disahkan bukan hanya satu di tangan Presiden Prabowo, melainkan ada banyak undang-undang. Sehingga menurut Supratman, Presiden memerlukan waktu untuk mengesahkan undang-undang TNI. Sementara itu, Undang-Undang TNI sudah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Kendati demikian, perihal dengan kapan draft undang-undang tersebut akan diundangkan, kewenangan itu, kata Supratman, berada pada Kementerian Sekretaris Negara. Pasalnya, ia menjelaskan saat ini pihaknya sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menerbitkan perundangan. Kemudian Supratman menepis kekhawatiran publik soal adanya potensi perbedaan isi draft revisi Undang-Undang TNI yang disahkan DPR dengan yang diundangkan nantinya. Kekhawatiran publik itu muncul lantaran draft Undang-Undang TNI yang sudah disahkan oleh DPR masih sulit untuk diakses dan dibaca oleh publik. Padahal terdapat beberapa aturan yang masih ditentang oleh publik dalam belai tersebut, salah satunya soal potensi hidupnya kembali dui fungsi ABRI. Supratman menegaskan sejatinya dalam perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu garis besarnya, yakni hanya soal penambahan 2 jabatan sipil yang bisa dijabat oleh TNI. Ya, Tribuners, hingga kini publik masih menentang dan menolak disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR. Bahkan belakangan ini masih banyak elemen masyarakat dan mahasiswa yang menggelar aksi dengan berkemah di depan gedung DPR RI. Mereka menolak Undang-Undang TNI tersebut lantaran khawatir dengan hidupnya kembali dui fungsi ABRI sebagaimana yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Pasalnya, hingga kini publik mengaku masih kesulitan untuk melihat draft revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan DPR RI melalui sidang paripurna pada Maret 2025 lalu. Perubahan yang paling menjadi sorotan dalam revisi Undang-Undang TNI yakni perubahan pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun dalam Undang-Undang TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian atau lembaga, yakni terkait dengan kementerian lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Siber atau Sandi Negara, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Pencarian dan Pertolongan, Narkotika Nasional, Pengelola Perbatasan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian atau lembaga sipil tersebut. Selanjutnya, poin revisi soal batas usia pensiun diatur dalam pasal 53. Pada Undang-Undang TNI lama, batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama 53 tahun. Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Dalam revisi ini, usia pensiun bagi bintara dan tamtama ditambah menjadi 55 tahun, sementara perwira pensiun antara usia 58 hingga 62 tahun sesuai pangkat atau kebijakan khusus Presiden untuk perwira bintang 4. Kemudian ada penambahan poin dalam Undang-Undang TNI baru di pasal 7 ayat 15 dan 16 terkait tugas pokok TNI. Pasal 7 ayat 15 menambahkan tugas soal membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber. Ayat selanjutnya terkait tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Sebelumnya, Presiden Prabowo memastikan tidak ada niat untuk membuat kembalinya dui fungsi ABRI lewat revisi Undang-Undang TNI. Dalam perbincangan dengan 6 pemimpin redaksi pada Minggu 6 April 2025 lalu, Prabowo menyampaikan bahwa inti dari revisi Undang-Undang TNI hanya soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, sebab ia menyoroti pergantian perwira tinggi seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat, hingga Panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tioko Dibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya via Tio Konibili. Tribuners, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas menyatakan saat ini draft revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang sudah disahkan oleh DPR saat ini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja Undang-Undang TNI tersebut belum ditandatangani oleh Prabowo. Supratman mengatakan ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani oleh Prabowo sehingga membutuhkan waktu untuk penandatanganan undang-undang terkait TNI. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkap posisi draft RUU TNI yang tinggal menunggu diteken oleh Prabowo dan diundangkan. Saat disinggung soal kenapa hingga kini pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang masih mendapat penolakan itu belum disahkan oleh Presiden Prabowo, Supratman mengungkap alasannya. Ia menyatakan undang-undang yang akan disahkan bukan hanya satu di tangan Presiden Prabowo, melainkan ada banyak undang-undang. Sehingga menurut Supratman, Presiden memerlukan waktu untuk mengesahkan undang-undang TNI. Sementara itu, undang-undang TNI sudah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Kendati demikian, perihal dengan kapan draft undang-undang tersebut akan diundangkan, kewenangan itu, kata Supratman, berada pada Kementerian Sekretaris Negara. Pasalnya, ia menjelaskan saat ini pihaknya sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menerbitkan perundangan. Kemudian Supratman menepis kekhawatiran publik soal adanya potensi perbedaan isi draft revisi Undang-Undang TNI yang disahkan DPR dengan yang diundangkan nantinya. Kekhawatiran publik itu muncul lantaran draft Undang-Undang TNI yang sudah disahkan oleh DPR masih sulit untuk diakses dan dibaca oleh publik. Padahal terdapat beberapa aturan yang masih ditentang oleh publik dalam belai tersebut, salah satunya soal potensi hidupnya kembali Dwi Fungsi ABRI. Supratman menegaskan sejatinya dalam perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu garis besarnya, yakni hanya soal penambahan 2 jabatan sipil yang bisa dijabat oleh TNI. Ya, Tribuners, hingga kini publik masih menentang dan menolak disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR. Bahkan, belakangan ini masih banyak elemen masyarakat dan mahasiswa yang menggelar aksi dengan berkemah di depan gedung DPR RI. Mereka menolak Undang-Undang TNI tersebut lantaran khawatir dengan hidupnya kembali Dwi Fungsi ABRI sebagaimana yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Pasalnya, hingga kini publik mengaku masih kesulitan untuk melihat draft revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan DPR RI melalui sidang paripurna pada Maret 2025 lalu. Perubahan yang paling menjadi sorotan dalam revisi Undang-Undang TNI yakni perubahan pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun dalam Undang-Undang TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian atau lembaga, yakni terkait dengan kementerian lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Siber atau Sandi Negara, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Pencarian dan Pertolongan, Narkotika Nasional, Pengelola Perbatasan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian atau lembaga sipil tersebut. Selanjutnya, poin revisi soal batas usia pensiun diatur dalam pasal 53 pada Undang-Undang TNI lama. Batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama 53 tahun. Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Dalam revisi ini, usia pensiun bagi bintara dan tamtama ditambah menjadi 55 tahun, sementara perwira pensiun antara usia 58 hingga 62 tahun sesuai pangkat atau kebijakan khusus Presiden untuk perwira bintang 4.
Kemudian ada penambahan poin dalam Undang-Undang TNI baru di Pasal 7 ayat 15 dan 16 terkait tugas pokok TNI. Pasal 7 ayat 15 menambahkan tugas soal membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber. Ayat selanjutnya terkait tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Sebelumnya, Presiden Prabowo memastikan tidak ada niat untuk membuat kembalinya dui fungsi ABRI lewat revisi Undang-Undang TNI. Dalam perbincangan dengan 6 pemimpin redaksi pada Minggu 6 April 2025 lalu, Prabowo menyampaikan bahwa inti dari revisi Undang-Undang TNI hanya soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, sebab ia menyoroti pergantian perwira tinggi seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat, hingga Panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tioko Dibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tioko Dibili. Tribuners, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas menyatakan saat ini draft revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang sudah disahkan oleh DPR saat ini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja Undang-Undang TNI tersebut belum ditandatangani oleh Prabowo. Supratman mengatakan ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani oleh Prabowo sehingga membutuhkan waktu untuk penandatanganan undang-undang terkait TNI. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkap posisi draft RUU TNI yang tinggal menunggu diteken oleh Prabowo dan diundangkan. Saat disinggung soal kenapa hingga kini pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang masih mendapat penolakan itu belum disahkan oleh Presiden Prabowo, Supratman mengungkap alasannya. Ia menyatakan undang-undang yang akan disahkan bukan hanya satu di tangan Presiden Prabowo, melainkan ada banyak undang-undang. Sehingga menurut Supratman, Presiden memerlukan waktu untuk mengesahkan undang-undang TNI. Sementara itu, undang-undang TNI sudah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Kendati demikian, perihal dengan kapan draft undang-undang tersebut akan diundangkan, kewenangan itu, kata Supratman, berada pada Kementerian Sekretaris Negara. Pasalnya, ia menjelaskan saat ini pihaknya sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menerbitkan perundangan. Kemudian Supratman menepis kekhawatiran publik soal adanya potensi perbedaan isi draft revisi Undang-Undang TNI yang disahkan DPR dengan yang diundangkan nantinya. Kekhawatiran publik itu muncul lantaran draft Undang-Undang TNI yang sudah disahkan oleh DPR masih sulit untuk diakses dan dibaca oleh publik. Padahal terdapat beberapa aturan yang masih ditentang oleh publik dalam belai tersebut, salah satunya soal potensi hidupnya kembali dui fungsi ABRI. Supratman menegaskan sejatinya dalam perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu garis besarnya, yakni hanya soal penambahan 2 jabatan sipil yang bisa dijabat oleh TNI. Ya, Tribuners, hingga kini publik masih menentang dan menolak disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR. Bahkan, belakangan ini masih banyak elemen masyarakat dan mahasiswa yang menggelar aksi dengan berkemah di depan gedung DPR RI. Mereka menolak
Undang-undang TNI tersebut lantaran khawatir dengan hidupnya kembali dui fungsi ABRI sebagaimana yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Pasalnya, hingga kini publik mengaku masih kesulitan untuk melihat draft revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan DPR RI melalui sidang paripurna pada Maret 2025 lalu. Perubahan yang paling menjadi sorotan dalam revisi Undang-Undang TNI yakni perubahan pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun dalam Undang-Undang TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian atau lembaga, yakni terkait dengan kementerian lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Siber atau Sandi Negara, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Pencarian dan Pertolongan, Narkotika Nasional, Pengelola Perbatasan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian atau lembaga sipil tersebut. Selanjutnya, poin revisi soal batas usia pensiun diatur dalam pasal 53 pada Undang-Undang TNI lama. Batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama 53 tahun. Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Dalam revisi ini, usia pensiun bagi bintara dan tamtama ditambah menjadi 55 tahun, sementara perwira pensiun antara usia 58 hingga 62 tahun sesuai pangkat atau kebijakan khusus Presiden untuk perwira bintang 4. Kemudian ada penambahan poin dalam Undang-Undang TNI baru di pasal 7 ayat 15 dan 16 terkait tugas pokok TNI. Pasal 7 ayat 15 menambahkan tugas soal membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber. Ayat selanjutnya terkait tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Sebelumnya, Presiden Prabowo memastikan tidak ada niat untuk membuat kembalinya dui fungsi ABRI lewat revisi Undang-Undang TNI. Dalam perbincangan dengan 6 pemimpin redaksi pada Minggu 6 April 2025 lalu, Prabowo menyampaikan bahwa inti dari revisi Undang-Undang TNI hanya soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, sebab ia menyoroti pergantian perwira tinggi seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat, hingga Panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas menyatakan saat ini draft revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang sudah disahkan oleh DPR saat ini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja Undang-Undang TNI tersebut belum ditandatangani oleh Prabowo. Supratman mengatakan ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani oleh Prabowo sehingga membutuhkan waktu untuk penandatanganan undang-undang terkait TNI.
Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkap posisi draft RUU TNI yang tinggal menunggu diteken oleh Prabowo dan diundangkan. Saat disinggung soal kenapa hingga kini pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang masih mendapat penolakan itu belum disahkan oleh Presiden Prabowo, Supratman mengungkap alasannya. Ia menyatakan undang-undang yang akan disahkan bukan hanya satu di tangan Presiden Prabowo, melainkan ada banyak undang-undang. Sehingga menurut Supratman, Presiden memerlukan waktu untuk mengesahkan Undang-Undang TNI. Sementara itu, Undang-Undang TNI sudah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Kendati demikian, perihal dengan kapan draft undang-undang tersebut akan diundangkan, kewenangan itu, kata Supratman, berada pada Kementerian Sekretaris Negara. Pasalnya, ia menjelaskan saat ini pihaknya sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menerbitkan perundangan. Kemudian Supratman menepis kekhawatiran publik soal adanya potensi perbedaan isi draft revisi Undang-Undang TNI yang disahkan DPR dengan yang diundangkan nantinya. Kekhawatiran publik itu muncul lantaran draft Undang-Undang TNI yang sudah disahkan oleh DPR masih sulit untuk diakses dan dibaca oleh publik. Padahal terdapat beberapa aturan yang masih ditentang oleh publik dalam belai tersebut, salah satunya soal potensi hidupnya kembali dui fungsi ABRI. Supratman menegaskan sejatinya dalam perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu garis besarnya, yakni hanya soal penambahan 2 jabatan sipil yang bisa dijabat oleh TNI. Ya, Tribuners, hingga kini publik masih menentang dan menolak disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR. Bahkan, belakangan ini masih banyak elemen masyarakat dan mahasiswa yang menggelar aksi dengan berkemah di depan gedung DPR RI. Mereka menolak Undang-Undang TNI tersebut lantaran khawatir dengan hidupnya kembali dui fungsi ABRI sebagaimana yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Pasalnya, hingga kini publik mengaku masih kesulitan untuk melihat draft revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan DPR RI melalui sidang paripurna pada Maret 2025 lalu. Perubahan yang paling menjadi sorotan dalam revisi Undang-Undang TNI yakni perubahan pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun dalam Undang-Undang TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian atau lembaga, yakni terkait dengan kementerian lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Siber atau Sandi Negara, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Pencarian dan Pertolongan, Narkotika Nasional, Pengelola Perbatasan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian atau lembaga sipil tersebut. Selanjutnya, poin revisi soal batas usia pensiun diatur dalam pasal 53 pada Undang-Undang TNI lama. Batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama 53 tahun. Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Dalam revisi ini, usia pensiun bagi bintara dan tamtama ditambah menjadi 55 tahun, sementara perwira pensiun antara usia 58 hingga 62 tahun sesuai pangkat atau kebijakan khusus Presiden untuk perwira bintang 4. Kemudian ada penambahan poin dalam Undang-Undang TNI baru di pasal 7 ayat 15 dan 16 terkait tugas pokok TNI. Pasal 7 ayat 15 menambahkan tugas soal membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber. Ayat selanjutnya terkait tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Sebelumnya, Presiden Prabowo memastikan tidak ada niat untuk membuat kembalinya dui fungsi ABRI lewat revisi Undang-Undang TNI. Dalam perbincangan dengan 6 pemimpin redaksi pada Minggu 6 April 2025 lalu, Prabowo menyampaikan bahwa inti dari revisi Undang-Undang TNI hanya soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, sebab ia menyoroti pergantian perwira tinggi seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat, hingga Panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu 1 tahun.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas menyatakan saat ini draft revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang sudah disahkan oleh DPR saat ini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja Undang-Undang TNI tersebut belum ditandatangani oleh Prabowo. Supratman mengatakan ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani oleh Prabowo sehingga membutuhkan waktu untuk penandatanganan undang-undang terkait TNI. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkap posisi draft RUU TNI yang tinggal menunggu diteken oleh Prabowo dan diundangkan. Saat disinggung soal kenapa hingga kini pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang masih mendapat penolakan itu belum disahkan oleh Presiden Prabowo, Supratman mengungkap alasannya. Ia menyatakan undang-undang yang akan disahkan bukan hanya satu di tangan Presiden Prabowo, melainkan ada banyak undang-undang. Sehingga menurut Supratman, Presiden memerlukan waktu untuk mengesahkan undang-undang TNI. Sementara itu, undang-undang TNI sudah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Kendati demikian, perihal dengan kapan draft undang-undang tersebut akan diundangkan, kewenangan itu, kata Supratman, berada pada Kementerian Sekretaris Negara. Pasalnya, ia menjelaskan saat ini pihaknya sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menerbitkan perundangan. Kemudian Supratman menepis kekhawatiran publik soal adanya potensi perbedaan isi draft revisi Undang-Undang TNI yang disahkan DPR dengan yang diundangkan nantinya. Kekhawatiran publik itu muncul lantaran draft Undang-Undang TNI yang sudah disahkan oleh DPR masih sulit untuk diakses dan dibaca oleh publik. Padahal terdapat beberapa aturan yang masih ditentang oleh publik dalam belai tersebut, salah satunya soal potensi hidupnya kembali Dwi Fungsi ABRI. Supratman menegaskan sejatinya dalam perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu garis besarnya, yakni hanya soal penambahan 2 jabatan sipil yang bisa dijabat oleh TNI. Ya, Tribuners, hingga kini publik masih menentang dan menolak disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR. Bahkan, belakangan ini masih banyak elemen masyarakat dan mahasiswa yang menggelar aksi dengan berkemah di depan gedung DPR RI. Mereka menolak Undang-Undang TNI tersebut lantaran khawatir dengan hidupnya kembali Dwi Fungsi ABRI sebagaimana yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Pasalnya, hingga kini publik mengaku masih kesulitan untuk melihat draft revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan DPR RI melalui sidang paripurna pada Maret 2025 lalu. Perubahan yang paling menjadi sorotan dalam revisi Undang-Undang TNI yakni perubahan pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun dalam Undang-Undang TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian atau lembaga, yakni terkait dengan kementerian lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden,
intelijen negara, siber atau sandi negara, kemudian lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian atau lembaga sipil tersebut. Selanjutnya, poin revisi soal batas usia pensiun diatur dalam pasal 53 pada Undang-Undang TNI lama. Batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama 53 tahun. Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Dalam revisi ini, usia pensiun bagi bintara dan tamtama ditambah menjadi 55 tahun, sementara perwira pensiun antara usia 58 hingga 62 tahun sesuai pangkat atau kebijakan khusus Presiden untuk perwira bintang 4. Kemudian ada penambahan poin dalam Undang-Undang TNI baru di Pasal 7 ayat 15 dan 16 terkait tugas pokok TNI. Pasal 7 ayat 15 menambahkan tugas soal membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber. Ayat selanjutnya terkait tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Sebelumnya, Presiden Prabowo memastikan tidak ada niat untuk membuat kembalinya dui fungsi ABRI lewat revisi Undang-Undang TNI. Dalam perbincangan dengan 6 pemimpin redaksi pada Minggu 6 April 2025 lalu, Prabowo menyampaikan bahwa inti dari revisi Undang-Undang TNI hanya soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, sebab ia menyoroti pergantian perwira tinggi seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat, hingga Panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tioko Dibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tioko Dibili. Tribuners, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas menyatakan saat ini draft revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang sudah disahkan oleh DPR saat ini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja Undang-Undang TNI tersebut belum ditandatangani oleh Prabowo. Supratman mengatakan ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani oleh Prabowo sehingga membutuhkan waktu untuk penandatanganan undang-undang terkait TNI. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkap posisi draft RUU TNI yang tinggal menunggu diteken oleh Prabowo dan diundangkan. Saat disinggung soal kenapa hingga kini pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang masih mendapat penolakan itu belum disahkan oleh Presiden Prabowo, Supratman mengungkap alasannya. Ia menyatakan undang-undang yang akan disahkan bukan hanya satu di tangan Presiden Prabowo, melainkan ada banyak undang-undang. Sehingga menurut Supratman, Presiden memerlukan waktu untuk mengesahkan undang-undang TNI. Sementara itu, undang-undang TNI sudah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Kendati demikian, perihal dengan kapan draft undang-undang tersebut akan diundangkan, kewenangan itu, kata Supratman, berada pada Kementerian Sekretaris Negara. Pasalnya, ia menjelaskan saat ini pihaknya sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menerbitkan perundangan.
Kemudian Supratman menepis kekhawatiran publik soal adanya potensi perbedaan isi draft revisi Undang-Undang TNI yang disahkan DPR dengan yang diundangkan nantinya. Kekhawatiran publik itu muncul lantaran draft Undang-Undang TNI yang sudah disahkan oleh DPR masih sulit untuk diakses dan dibaca oleh publik. Padahal terdapat beberapa aturan yang masih ditentang oleh publik dalam belai tersebut, salah satunya soal potensi hidupnya kembali Dwi Fungsi ABRI. Supratman menegaskan sejatinya dalam perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu garis besarnya, yakni hanya soal penambahan 2 jabatan sipil yang bisa dijabat oleh TNI. Ya, Tribuners, hingga kini publik masih menentang dan menolak disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR. Bahkan, belakangan ini masih banyak elemen masyarakat dan mahasiswa yang menggelar aksi dengan berkemah di depan gedung DPR RI. Mereka menolak Undang-Undang TNI tersebut lantaran khawatir dengan hidupnya kembali Dwi Fungsi ABRI sebagaimana yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Pasalnya, hingga kini publik mengaku masih kesulitan untuk melihat draft revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan DPR RI melalui sidang paripurna pada Maret 2025 lalu. Perubahan yang paling menjadi sorotan dalam revisi Undang-Undang TNI yakni perubahan pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun dalam Undang-Undang TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian atau lembaga, yakni terkait dengan kementerian lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Siber atau Sandi Negara, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Pencarian dan Pertolongan, Narkotika Nasional, Pengelola Perbatasan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian atau lembaga sipil tersebut. Selanjutnya, poin revisi soal batas usia pensiun diatur dalam pasal 53 pada Undang-Undang TNI lama. Batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama 53 tahun. Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Dalam revisi ini, usia pensiun bagi bintara dan tamtama ditambah menjadi 55 tahun, sementara perwira pensiun antara usia 58 hingga 62 tahun sesuai pangkat atau kebijakan khusus Presiden untuk perwira bintang 4. Kemudian ada penambahan poin dalam Undang-Undang TNI baru di pasal 7 ayat 15 dan 16 terkait tugas pokok TNI. Pasal 7 ayat 15 menambahkan tugas soal membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber. Ayat selanjutnya terkait tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Sebelumnya, Presiden Prabowo memastikan tidak ada niat untuk membuat kembalinya Dwi Fungsi ABRI lewat revisi Undang-Undang TNI. Dalam perbincangan dengan 6 pemimpin redaksi pada Minggu 6 April 2025 lalu, Prabowo menyampaikan bahwa inti dari revisi Undang-Undang TNI hanya soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, sebab ia menyoroti pergantian perwira tinggi seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat, hingga Panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tioko Dibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas menyatakan saat ini draft revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang sudah disahkan oleh DPR saat ini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja Undang-Undang TNI tersebut belum ditandatangani oleh Prabowo. Supratman mengatakan ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani oleh Prabowo sehingga membutuhkan waktu untuk penandatanganan undang-undang terkait TNI. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkap posisi draft RUU TNI yang tinggal menunggu ditekan oleh Prabowo dan diundangkan. Saat disinggung soal kenapa hingga kini pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang masih mendapat penolakan itu belum disahkan oleh Presiden Prabowo, Supratman mengungkap alasannya. Ia menyatakan undang-undang yang akan disahkan bukan hanya satu di tangan Presiden Prabowo, melainkan ada banyak undang-undang. Sehingga menurut Supratman, Presiden memerlukan waktu untuk mengesahkan undang-undang TNI. Sementara itu, undang-undang TNI sudah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Kendati demikian, perihal dengan kapan draft undang-undang tersebut akan diundangkan, kewenangan itu, kata Supratman, berada pada Kementerian Sekretaris Negara. Pasalnya, ia menjelaskan saat ini pihaknya sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menerbitkan perundangan. Kemudian Supratman menepis kekhawatiran publik soal adanya potensi perbedaan isi draft revisi Undang-Undang TNI yang disahkan DPR dengan yang diundangkan nantinya. Kekhawatiran publik itu muncul lantaran draft Undang-Undang TNI yang sudah disahkan oleh DPR masih sulit untuk diakses dan dibaca oleh publik. Padahal terdapat beberapa aturan yang masih ditentang oleh publik dalam belai tersebut, salah satunya soal potensi hidupnya kembali Dwi Fungsi ABRI. Supratman menegaskan sejatinya dalam perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu garis besarnya, yakni hanya soal penambahan 2 jabatan sipil yang bisa dijabat oleh TNI. Ya, Tribuners, hingga kini publik masih menentang dan menolak disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR. Bahkan, belakangan ini masih banyak elemen masyarakat dan mahasiswa yang menggelar aksi dengan berkemah di depan gedung DPR RI. Mereka menolak Undang-Undang TNI tersebut lantaran khawatir dengan hidupnya kembali Dwi Fungsi ABRI sebagaimana yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Pasalnya, hingga kini publik mengaku masih kesulitan untuk melihat draft revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan DPR RI melalui sidang paripurna pada Maret 2025 lalu. Perubahan yang paling menjadi sorotan dalam revisi Undang-Undang TNI yakni perubahan pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun dalam Undang-Undang TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian atau lembaga, yakni terkait dengan kementerian lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Siber atau Sandi Negara, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Pencarian dan Pertolongan, Narkotika Nasional, Pengelola Perbatasan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian atau lembaga sipil tersebut. Selanjutnya, poin revisi soal batas usia pensiun diatur dalam pasal 53 pada Undang-Undang TNI lama. Batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama 53 tahun. Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Dalam revisi ini, usia pensiun bagi bintara dan tamtama ditambah menjadi 55 tahun, sementara perwira pensiun antara usia 58 hingga 62 tahun sesuai pangkat atau kebijakan khusus Presiden untuk perwira bintang 4.
Kemudian ada penambahan poin dalam Undang-Undang TNI baru di Pasal 7 ayat 15 dan 16 terkait tugas pokok TNI. Pasal 7 ayat 15 menambahkan tugas soal membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber. Ayat selanjutnya terkait tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Sebelumnya, Presiden Prabowo memastikan tidak ada niat untuk membuat kembalinya dui fungsi ABRI lewat revisi Undang-Undang TNI. Dalam perbincangan dengan 6 pemimpin redaksi pada Minggu 6 April 2025 lalu, Prabowo menyampaikan bahwa inti dari revisi Undang-Undang TNI hanya soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, sebab ia menyoroti pergantian perwira tinggi seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat, hingga Panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tioko Dibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tioko Dibili. Tribuners, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas menyatakan saat ini draft revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang sudah disahkan oleh DPR saat ini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja Undang-Undang TNI tersebut belum ditandatangani oleh Prabowo. Supratman mengatakan ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani oleh Prabowo sehingga membutuhkan waktu untuk penandatanganan undang-undang terkait TNI. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkap posisi draft RUU TNI yang tinggal menunggu diteken oleh Prabowo dan diundangkan. Saat disinggung soal kenapa hingga kini pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang masih mendapat penolakan itu belum disahkan oleh Presiden Prabowo, Supratman mengungkap alasannya. Ia menyatakan undang-undang yang akan disahkan bukan hanya satu di tangan Presiden Prabowo, melainkan ada banyak undang-undang. Sehingga menurut Supratman, Presiden memerlukan waktu untuk mengesahkan undang-undang TNI. Sementara itu, undang-undang TNI sudah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Kendati demikian, perihal dengan kapan draft undang-undang tersebut akan diundangkan, kewenangan itu, kata Supratman, berada pada Kementerian Sekretaris Negara. Pasalnya, ia menjelaskan saat ini pihaknya sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menerbitkan perundangan. Kemudian Supratman menepis kekhawatiran publik soal adanya potensi perbedaan isi draft revisi Undang-Undang TNI yang disahkan DPR dengan yang diundangkan nantinya. Kekhawatiran publik itu muncul lantaran draft Undang-Undang TNI yang sudah disahkan oleh DPR masih sulit untuk diakses dan dibaca oleh publik. Padahal terdapat beberapa aturan yang masih ditentang oleh publik dalam belai tersebut, salah satunya soal potensi hidupnya kembali dui fungsi ABRI. Supratman menegaskan sejatinya dalam perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu garis besarnya, yakni hanya soal penambahan 2 jabatan sipil yang bisa dijabat oleh TNI. Ya, Tribuners, hingga kini publik masih menentang dan menolak disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR. Bahkan, belakangan ini masih banyak elemen masyarakat dan mahasiswa yang menggelar aksi dengan berkemah di depan gedung DPR RI. Mereka menolak
Undang-undang TNI tersebut lantaran khawatir dengan hidupnya kembali Dwi Fungsi ABRI sebagaimana yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Pasalnya, hingga kini publik mengaku masih kesulitan untuk melihat draft revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan DPR RI melalui sidang paripurna pada Maret 2025 lalu. Perubahan yang paling menjadi sorotan dalam revisi Undang-Undang TNI yakni perubahan pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun dalam Undang-Undang TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian atau lembaga, yakni terkait dengan kementerian lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Siber atau Sandi Negara, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Pencarian dan Pertolongan, Narkotika Nasional, Pengelola Perbatasan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian atau lembaga sipil tersebut. Selanjutnya, poin revisi soal batas usia pensiun diatur dalam pasal 53 pada Undang-Undang TNI lama. Batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama 53 tahun. Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Dalam revisi ini, usia pensiun bagi bintara dan tamtama ditambah menjadi 55 tahun, sementara perwira pensiun antara usia 58 hingga 62 tahun sesuai pangkat atau kebijakan khusus Presiden untuk perwira bintang 4. Kemudian ada penambahan poin dalam Undang-Undang TNI baru di pasal 7 ayat 15 dan 16 terkait tugas pokok TNI. Pasal 7 ayat 15 menambahkan tugas soal membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber. Ayat selanjutnya terkait tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Sebelumnya, Presiden Prabowo memastikan tidak ada niat untuk membuat kembalinya Dwi Fungsi ABRI lewat revisi Undang-Undang TNI. Dalam perbincangan dengan 6 pemimpin redaksi pada Minggu 6 April 2025 lalu, Prabowo menyampaikan bahwa inti dari revisi Undang-Undang TNI hanya soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, sebab ia menyoroti pergantian perwira tinggi seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat, hingga Panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokondibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokondibili. Tribuners, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas menyatakan saat ini draft revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang sudah disahkan oleh DPR saat ini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja Undang-Undang TNI tersebut belum ditandatangani oleh Prabowo. Supratman mengatakan ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani oleh Prabowo sehingga membutuhkan waktu untuk penandatanganan undang-undang terkait TNI.
Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkap posisi draft RUU TNI yang tinggal menunggu diteken oleh Prabowo dan diundangkan. Saat disinggung soal kenapa hingga kini pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang masih mendapat penolakan itu belum disahkan oleh Presiden Prabowo, Supratman mengungkap alasannya. Ia menyatakan undang-undang yang akan disahkan bukan hanya satu di tangan Presiden Prabowo, melainkan ada banyak undang-undang. Sehingga menurut Supratman, Presiden memerlukan waktu untuk mengesahkan Undang-Undang TNI. Sementara itu, Undang-Undang TNI sudah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Kendati demikian, perihal dengan kapan draft undang-undang tersebut akan diundangkan, kewenangan itu, kata Supratman, berada pada Kementerian Sekretaris Negara. Pasalnya, ia menjelaskan saat ini pihaknya sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menerbitkan perundangan. Kemudian Supratman menepis kekhawatiran publik soal adanya potensi perbedaan isi draft revisi Undang-Undang TNI yang disahkan DPR dengan yang diundangkan nantinya. Kekhawatiran publik itu muncul lantaran draft Undang-Undang TNI yang sudah disahkan oleh DPR masih sulit untuk diakses dan dibaca oleh publik. Padahal terdapat beberapa aturan yang masih ditentang oleh publik dalam belai tersebut, salah satunya soal potensi hidupnya kembali Dwi Fungsi ABRI. Supratman menegaskan sejatinya dalam perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu garis besarnya, yakni hanya soal penambahan 2 jabatan sipil yang bisa dijabat oleh TNI. Ya, Tribuners, hingga kini publik masih menentang dan menolak disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR. Bahkan, belakangan ini masih banyak elemen masyarakat dan mahasiswa yang menggelar aksi dengan berkemah di depan gedung DPR RI. Mereka menolak Undang-Undang TNI tersebut lantaran khawatir dengan hidupnya kembali Dwi Fungsi ABRI sebagaimana yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Pasalnya, hingga kini publik mengaku masih kesulitan untuk melihat draft revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan DPR RI melalui sidang paripurna pada Maret 2025 lalu. Perubahan yang paling menjadi sorotan dalam revisi Undang-Undang TNI yakni perubahan pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun dalam Undang-Undang TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian atau lembaga, yakni terkait dengan kementerian lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Siber atau Sandi Negara, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Pencarian dan Pertolongan, Narkotika Nasional, Pengelola Perbatasan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian atau lembaga sipil tersebut. Selanjutnya, poin revisi soal batas usia pensiun diatur dalam pasal 53 pada Undang-Undang TNI lama. Batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama 53 tahun. Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Dalam revisi ini, usia pensiun bagi bintara dan tamtama ditambah menjadi 55 tahun, sementara perwira pensiun antara usia 58 hingga 62 tahun sesuai pangkat atau kebijakan khusus Presiden untuk perwira bintang 4. Kemudian ada penambahan poin dalam Undang-Undang TNI baru di pasal 7 ayat 15 dan 16 terkait tugas pokok TNI. Pasal 7 ayat 15 menambahkan tugas soal membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber. Ayat selanjutnya terkait tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Sebelumnya, Presiden Prabowo memastikan tidak ada niat untuk membuat kembalinya Dwi Fungsi ABRI lewat revisi Undang-Undang TNI. Dalam perbincangan dengan 6 pemimpin redaksi pada Minggu 6 April 2025 lalu, Prabowo menyampaikan bahwa inti dari revisi Undang-Undang TNI hanya soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, sebab ia menyoroti pergantian perwira tinggi seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat, hingga Panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu 1 tahun.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas menyatakan saat ini draft revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang sudah disahkan oleh DPR saat ini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja Undang-Undang TNI tersebut belum ditandatangani oleh Prabowo. Supratman mengatakan ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani oleh Prabowo sehingga membutuhkan waktu untuk penandatanganan undang-undang terkait TNI. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkap posisi draft RUU TNI yang tinggal menunggu diteken oleh Prabowo dan diundangkan. Saat disinggung soal kenapa hingga kini pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang masih mendapat penolakan itu belum disahkan oleh Presiden Prabowo, Supratman mengungkap alasannya. Ia menyatakan undang-undang yang akan disahkan bukan hanya satu di tangan Presiden Prabowo, melainkan ada banyak undang-undang. Sehingga menurut Supratman, Presiden memerlukan waktu untuk mengesahkan undang-undang TNI. Sementara itu, undang-undang TNI sudah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Kendati demikian, perihal dengan kapan draft undang-undang tersebut akan diundangkan, kewenangan itu, kata Supratman, berada pada Kementerian Sekretaris Negara. Pasalnya, ia menjelaskan saat ini pihaknya sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menerbitkan perundangan. Kemudian Supratman menepis kekhawatiran publik soal adanya potensi perbedaan isi draft revisi Undang-Undang TNI yang disahkan DPR dengan yang diundangkan nantinya. Kekhawatiran publik itu muncul lantaran draft Undang-Undang TNI yang sudah disahkan oleh DPR masih sulit untuk diakses dan dibaca oleh publik. Padahal terdapat beberapa aturan yang masih ditentang oleh publik dalam belai tersebut, salah satunya soal potensi hidupnya kembali Dwi Fungsi ABRI. Supratman menegaskan sejatinya dalam perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu garis besarnya, yakni hanya soal penambahan 2 jabatan sipil yang bisa dijabat oleh TNI. Ya, Tribuners, hingga kini publik masih menentang dan menolak disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR. Bahkan, belakangan ini masih banyak elemen masyarakat dan mahasiswa yang menggelar aksi dengan berkemah di depan gedung DPR RI. Mereka menolak Undang-Undang TNI tersebut lantaran khawatir dengan hidupnya kembali Dwi Fungsi ABRI sebagaimana yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Pasalnya, hingga kini publik mengaku masih kesulitan untuk melihat draft revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan DPR RI melalui sidang paripurna pada Maret 2025 lalu. Perubahan yang paling menjadi sorotan dalam revisi Undang-Undang TNI yakni perubahan pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun dalam Undang-Undang TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian atau lembaga, yakni terkait dengan kementerian lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden,
intelijen negara, siber atau sandi negara, kemudian lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian atau lembaga sipil tersebut. Selanjutnya, poin revisi soal batas usia pensiun diatur dalam pasal 53 pada Undang-Undang TNI lama. Batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama 53 tahun. Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Dalam revisi ini, usia pensiun bagi bintara dan tamtama ditambah menjadi 55 tahun, sementara perwira pensiun antara usia 58 hingga 62 tahun sesuai pangkat atau kebijakan khusus Presiden untuk perwira bintang 4. Kemudian ada penambahan poin dalam Undang-Undang TNI baru di Pasal 7 ayat 15 dan 16 terkait tugas pokok TNI. Pasal 7 ayat 15 menambahkan tugas soal membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber. Ayat selanjutnya terkait tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Sebelumnya, Presiden Prabowo memastikan tidak ada niat untuk membuat kembalinya dui fungsi ABRI lewat revisi Undang-Undang TNI. Dalam perbincangan dengan 6 pemimpin redaksi pada Minggu 6 April 2025 lalu, Prabowo menyampaikan bahwa inti dari revisi Undang-Undang TNI hanya soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, sebab ia menyoroti pergantian perwira tinggi seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat, hingga Panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas menyatakan saat ini draft revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang sudah disahkan oleh DPR saat ini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja Undang-Undang TNI tersebut belum ditandatangani oleh Prabowo. Supratman mengatakan ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani oleh Prabowo sehingga membutuhkan waktu untuk penandatanganan undang-undang terkait TNI. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkap posisi draft RUU TNI yang tinggal menunggu diteken oleh Prabowo dan diundangkan. Saat disinggung soal kenapa hingga kini pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang masih mendapat penolakan itu belum disahkan oleh Presiden Prabowo, Supratman mengungkap alasannya. Ia menyatakan undang-undang yang akan disahkan bukan hanya satu di tangan Presiden Prabowo, melainkan ada banyak undang-undang. Sehingga menurut Supratman, Presiden memerlukan waktu untuk mengesahkan undang-undang TNI. Sementara itu, undang-undang TNI sudah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Kendati demikian, perihal dengan kapan draft undang-undang tersebut akan diundangkan, kewenangan itu, kata Supratman, berada pada Kementerian Sekretaris Negara. Pasalnya, ia menjelaskan saat ini pihaknya sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menerbitkan perundangan.
Kemudian Supratman menepis kekhawatiran publik soal adanya potensi perbedaan isi draft revisi Undang-Undang TNI yang disahkan DPR dengan yang diundangkan nantinya. Kekhawatiran publik itu muncul lantaran draft Undang-Undang TNI yang sudah disahkan oleh DPR masih sulit untuk diakses dan dibaca oleh publik. Padahal terdapat beberapa aturan yang masih ditentang oleh publik dalam belai tersebut, salah satunya soal potensi hidupnya kembali dui fungsi ABRI. Supratman menegaskan sejatinya dalam perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu garis besarnya, yakni hanya soal penambahan 2 jabatan sipil yang bisa dijabat oleh TNI. Ya, Tribuners, hingga kini publik masih menentang dan menolak disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR. Bahkan, belakangan ini masih banyak elemen masyarakat dan mahasiswa yang menggelar aksi dengan berkemah di depan gedung DPR RI. Mereka menolak Undang-Undang TNI tersebut lantaran khawatir dengan hidupnya kembali dui fungsi ABRI sebagaimana yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Pasalnya, hingga kini publik mengaku masih kesulitan untuk melihat draft revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan DPR RI melalui sidang paripurna pada Maret 2025 lalu. Perubahan yang paling menjadi sorotan dalam revisi Undang-Undang TNI yakni perubahan pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun dalam Undang-Undang TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian atau lembaga, yakni terkait dengan kementerian lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Siber atau Sandi Negara, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Pencarian dan Pertolongan, Narkotika Nasional, Pengelola Perbatasan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian atau lembaga sipil tersebut. Selanjutnya, poin revisi soal batas usia pensiun diatur dalam pasal 53 pada Undang-Undang TNI lama. Batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama 53 tahun. Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Dalam revisi ini, usia pensiun bagi bintara dan tamtama ditambah menjadi 55 tahun, sementara perwira pensiun antara usia 58 hingga 62 tahun sesuai pangkat atau kebijakan khusus Presiden untuk perwira bintang 4. Kemudian ada penambahan poin dalam Undang-Undang TNI baru di pasal 7 ayat 15 dan 16 terkait tugas pokok TNI. Pasal 7 ayat 15 menambahkan tugas soal membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber. Ayat selanjutnya terkait tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Sebelumnya, Presiden Prabowo memastikan tidak ada niat untuk membuat kembalinya dui fungsi ABRI lewat revisi Undang-Undang TNI. Dalam perbincangan dengan 6 pemimpin redaksi pada Minggu 6 April 2025 lalu, Prabowo menyampaikan bahwa inti dari revisi Undang-Undang TNI hanya soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, sebab ia menyoroti pergantian perwira tinggi seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat, hingga Panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tioko Dibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas menyatakan saat ini draft revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang sudah disahkan oleh DPR saat ini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja Undang-Undang TNI tersebut belum ditandatangani oleh Prabowo. Supratman mengatakan ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani oleh Prabowo sehingga membutuhkan waktu untuk penandatanganan undang-undang terkait TNI. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkap posisi draft RUU TNI yang tinggal menunggu diteken oleh Prabowo dan diundangkan. Saat disinggung soal kenapa hingga kini pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang masih mendapat penolakan itu belum disahkan oleh Presiden Prabowo, Supratman mengungkap alasannya. Ia menyatakan undang-undang yang akan disahkan bukan hanya satu di tangan Presiden Prabowo, melainkan ada banyak undang-undang. Sehingga menurut Supratman, Presiden memerlukan waktu untuk mengesahkan undang-undang TNI. Sementara itu, undang-undang TNI sudah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Kendati demikian, perihal dengan kapan draft undang-undang tersebut akan diundangkan, kewenangan itu, kata Supratman, berada pada Kementerian Sekretaris Negara. Pasalnya, ia menjelaskan saat ini pihaknya sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menerbitkan perundangan. Kemudian Supratman menepis kekhawatiran publik soal adanya potensi perbedaan isi draft revisi Undang-Undang TNI yang disahkan DPR dengan yang diundangkan nantinya. Kekhawatiran publik itu muncul lantaran draft Undang-Undang TNI yang sudah disahkan oleh DPR masih sulit untuk diakses dan dibaca oleh publik. Padahal terdapat beberapa aturan yang masih ditentang oleh publik dalam belai tersebut, salah satunya soal potensi hidupnya kembali Dwi Fungsi ABRI. Supratman menegaskan sejatinya dalam perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu garis besarnya, yakni hanya soal penambahan 2 jabatan sipil yang bisa dijabat oleh TNI. Ya, Tribuners, hingga kini publik masih menentang dan menolak disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR. Bahkan, belakangan ini masih banyak elemen masyarakat dan mahasiswa yang menggelar aksi dengan berkemah di depan gedung DPR RI. Mereka menolak Undang-Undang TNI tersebut lantaran khawatir dengan hidupnya kembali Dwi Fungsi ABRI sebagaimana yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Pasalnya, hingga kini publik mengaku masih kesulitan untuk melihat draft revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan DPR RI melalui sidang paripurna pada Maret 2025 lalu. Perubahan yang paling menjadi sorotan dalam revisi Undang-Undang TNI yakni perubahan pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun dalam Undang-Undang TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian atau lembaga, yakni terkait dengan kementerian lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Siber atau Sandi Negara, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Pencarian dan Pertolongan, Narkotika Nasional, Pengelola Perbatasan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian atau lembaga sipil tersebut. Selanjutnya, poin revisi soal batas usia pensiun diatur dalam pasal 53 pada Undang-Undang TNI lama. Batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama 53 tahun. Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Dalam revisi ini, usia pensiun bagi bintara dan tamtama ditambah menjadi 55 tahun, sementara perwira pensiun antara usia 58 hingga 62 tahun sesuai pangkat atau kebijakan khusus Presiden untuk perwira bintang 4.
Kemudian ada penambahan poin dalam Undang-Undang TNI baru di Pasal 7 ayat 15 dan 16 terkait tugas pokok TNI. Pasal 7 ayat 15 menambahkan tugas soal membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber. Ayat selanjutnya terkait tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Sebelumnya, Presiden Prabowo memastikan tidak ada niat untuk membuat kembalinya Dwi Fungsi ABRI lewat revisi Undang-Undang TNI. Dalam perbincangan dengan 6 pemimpin redaksi pada Minggu 6 April 2025 lalu, Prabowo menyampaikan bahwa inti dari revisi Undang-Undang TNI hanya soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, sebab ia menyoroti pergantian perwira tinggi seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat, hingga Panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tioko Dibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tioko Dibili. Tribuners, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas menyatakan saat ini draft revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang sudah disahkan oleh DPR saat ini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja Undang-Undang TNI tersebut belum ditandatangani oleh Prabowo. Supratman mengatakan ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani oleh Prabowo sehingga membutuhkan waktu untuk penandatanganan undang-undang terkait TNI. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkap posisi draft RUU TNI yang tinggal menunggu ditekan oleh Prabowo dan diundangkan. Saat disinggung soal kenapa hingga kini pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang masih mendapat penolakan itu belum disahkan oleh Presiden Prabowo, Supratman mengungkap alasannya. Ia menyatakan undang-undang yang akan disahkan bukan hanya satu di tangan Presiden Prabowo, melainkan ada banyak undang-undang. Sehingga menurut Supratman, Presiden memerlukan waktu untuk mengesahkan undang-undang TNI. Sementara itu, undang-undang TNI sudah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Kendati demikian, perihal dengan kapan draft undang-undang tersebut akan diundangkan, kewenangan itu, kata Supratman, berada pada Kementerian Sekretaris Negara. Pasalnya, ia menjelaskan saat ini pihaknya sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menerbitkan perundangan. Kemudian Supratman menepis kekhawatiran publik soal adanya potensi perbedaan isi draft revisi Undang-Undang TNI yang disahkan DPR dengan yang diundangkan nantinya. Kekhawatiran publik itu muncul lantaran draft Undang-Undang TNI yang sudah disahkan oleh DPR masih sulit untuk diakses dan dibaca oleh publik. Padahal terdapat beberapa aturan yang masih ditentang oleh publik dalam belai tersebut, salah satunya soal potensi hidupnya kembali Dwi Fungsi ABRI. Supratman menegaskan sejatinya dalam perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu garis besarnya, yakni hanya soal penambahan 2 jabatan sipil yang bisa dijabat oleh TNI. Ya, Tribuners, hingga kini publik masih menentang dan menolak disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR. Bahkan, belakangan ini masih banyak elemen masyarakat dan mahasiswa yang menggelar aksi dengan berkemah di depan gedung DPR RI. Mereka menolak
Undang-undang TNI tersebut lantaran khawatir dengan hidupnya kembali Dwi Fungsi ABRI sebagaimana yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Pasalnya, hingga kini publik mengaku masih kesulitan untuk melihat draft revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan DPR RI melalui sidang paripurna pada Maret 2025 lalu. Perubahan yang paling menjadi sorotan dalam revisi Undang-Undang TNI yakni perubahan pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun dalam Undang-Undang TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian atau lembaga, yakni terkait dengan kementerian lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Siber atau Sandi Negara, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Pencarian dan Pertolongan, Narkotika Nasional, Pengelola Perbatasan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian atau lembaga sipil tersebut. Selanjutnya, poin revisi soal batas usia pensiun diatur dalam pasal 53 pada Undang-Undang TNI lama. Batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama 53 tahun. Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Dalam revisi ini, usia pensiun bagi bintara dan tamtama ditambah menjadi 55 tahun, sementara perwira pensiun antara usia 58 hingga 62 tahun sesuai pangkat atau kebijakan khusus Presiden untuk perwira bintang 4. Kemudian ada penambahan poin dalam Undang-Undang TNI baru di pasal 7 ayat 15 dan 16 terkait tugas pokok TNI. Pasal 7 ayat 15 menambahkan tugas soal membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber. Ayat selanjutnya terkait tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Sebelumnya, Presiden Prabowo memastikan tidak ada niat untuk membuat kembalinya Dwi Fungsi ABRI lewat revisi Undang-Undang TNI. Dalam perbincangan dengan 6 pemimpin redaksi pada Minggu 6 April 2025 lalu, Prabowo menyampaikan bahwa inti dari revisi Undang-Undang TNI hanya soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, sebab ia menyoroti pergantian perwira tinggi seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat, hingga Panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tioko Dibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tioko Dibili. Tribuners, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas menyatakan saat ini draft revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang sudah disahkan oleh DPR saat ini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja Undang-Undang TNI tersebut belum ditandatangani oleh Prabowo. Supratman mengatakan ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani oleh Prabowo sehingga membutuhkan waktu untuk penandatanganan undang-undang terkait TNI.
Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkap posisi draft RUU TNI yang tinggal menunggu diteken oleh Prabowo dan diundangkan. Saat disinggung soal kenapa hingga kini pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang masih mendapat penolakan itu belum disahkan oleh Presiden Prabowo, Supratman mengungkap alasannya. Ia menyatakan undang-undang yang akan disahkan bukan hanya satu di tangan Presiden Prabowo, melainkan ada banyak undang-undang. Sehingga menurut Supratman, Presiden memerlukan waktu untuk mengesahkan undang-undang TNI. Sementara itu, Undang-Undang TNI sudah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Kendati demikian, perihal dengan kapan draft undang-undang tersebut akan diundangkan, kewenangan itu, kata Supratman, berada pada Kementerian Sekretaris Negara. Pasalnya, ia menjelaskan saat ini pihaknya sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menerbitkan perundangan. Kemudian Supratman menepis kekhawatiran publik soal adanya potensi perbedaan isi draft revisi Undang-Undang TNI yang disahkan DPR dengan yang diundangkan nantinya. Kekhawatiran publik itu muncul lantaran draft Undang-Undang TNI yang sudah disahkan oleh DPR masih sulit untuk diakses dan dibaca oleh publik. Padahal terdapat beberapa aturan yang masih ditentang oleh publik dalam belai tersebut, salah satunya soal potensi hidupnya kembali Dwi Fungsi ABRI. Supratman menegaskan sejatinya dalam perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu garis besarnya, yakni hanya soal penambahan 2 jabatan sipil yang bisa dijabat oleh TNI. Ya, Tribuners, hingga kini publik masih menentang dan menolak disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR. Bahkan, belakangan ini masih banyak elemen masyarakat dan mahasiswa yang menggelar aksi dengan berkemah di depan gedung DPR RI. Mereka menolak Undang-Undang TNI tersebut lantaran khawatir dengan hidupnya kembali Dwi Fungsi ABRI sebagaimana yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Pasalnya, hingga kini publik mengaku masih kesulitan untuk melihat draft revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan DPR RI melalui sidang paripurna pada Maret 2025 lalu. Perubahan yang paling menjadi sorotan dalam revisi Undang-Undang TNI yakni perubahan pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun dalam Undang-Undang TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian atau lembaga, yakni terkait dengan kementerian lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Siber atau Sandi Negara, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Pencarian dan Pertolongan, Narkotika Nasional, Pengelola Perbatasan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian atau lembaga sipil tersebut. Selanjutnya, poin revisi soal batas usia pensiun diatur dalam pasal 53. Pada Undang-Undang TNI lama, batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama 53 tahun. Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Dalam revisi ini, usia pensiun bagi bintara dan tamtama ditambah menjadi 55 tahun, sementara perwira pensiun antara usia 58 hingga 62 tahun sesuai pangkat atau kebijakan khusus Presiden untuk perwira bintang 4. Kemudian ada penambahan poin dalam Undang-Undang TNI baru di pasal 7 ayat 15 dan 16 terkait tugas pokok TNI. Pasal 7 ayat 15 menambahkan tugas soal membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber. Ayat selanjutnya terkait tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Sebelumnya, Presiden Prabowo memastikan tidak ada niat untuk membuat kembalinya Dwi Fungsi ABRI lewat revisi Undang-Undang TNI. Dalam perbincangan dengan 6 pemimpin redaksi pada Minggu 6 April 2025 lalu, Prabowo menyampaikan bahwa inti dari revisi Undang-Undang TNI hanya soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, sebab ia menyoroti pergantian perwira tinggi seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat, hingga Panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu 1 tahun.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tiokondibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tiokondibili. Tribuners, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas menyatakan saat ini draft revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang sudah disahkan oleh DPR saat ini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja Undang-Undang TNI tersebut belum ditandatangani oleh Prabowo. Supratman mengatakan ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani oleh Prabowo sehingga membutuhkan waktu untuk penandatanganan undang-undang terkait TNI. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkap posisi draft RUU TNI yang tinggal menunggu diteken oleh Prabowo dan diundangkan. Saat disinggung soal kenapa hingga kini pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang masih mendapat penolakan itu belum disahkan oleh Presiden Prabowo, Supratman mengungkap alasannya. Ia menyatakan undang-undang yang akan disahkan bukan hanya satu di tangan Presiden Prabowo, melainkan ada banyak undang-undang. Sehingga menurut Supratman, Presiden memerlukan waktu untuk mengesahkan undang-undang TNI. Sementara itu, undang-undang TNI sudah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Kendati demikian, perihal dengan kapan draft undang-undang tersebut akan diundangkan, kewenangan itu, kata Supratman, berada pada Kementerian Sekretaris Negara. Pasalnya, ia menjelaskan saat ini pihaknya sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menerbitkan perundangan. Kemudian Supratman menepis kekhawatiran publik soal adanya potensi perbedaan isi draft revisi Undang-Undang TNI yang disahkan DPR dengan yang diundangkan nantinya. Kekhawatiran publik itu muncul lantaran draft Undang-Undang TNI yang sudah disahkan oleh DPR masih sulit untuk diakses dan dibaca oleh publik. Padahal terdapat beberapa aturan yang masih ditentang oleh publik dalam belai tersebut, salah satunya soal potensi hidupnya kembali Dwi Fungsi ABRI. Supratman menegaskan sejatinya dalam perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu garis besarnya, yakni hanya soal penambahan 2 jabatan sipil yang bisa dijabat oleh TNI. Ya, Tribuners, hingga kini publik masih menentang dan menolak disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR. Bahkan, belakangan ini masih banyak elemen masyarakat dan mahasiswa yang menggelar aksi dengan berkemah di depan gedung DPR RI. Mereka menolak Undang-Undang TNI tersebut lantaran khawatir dengan hidupnya kembali Dwi Fungsi ABRI sebagaimana yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Pasalnya, hingga kini publik mengaku masih kesulitan untuk melihat draft revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan DPR RI melalui sidang paripurna pada Maret 2025 lalu. Perubahan yang paling menjadi sorotan dalam revisi Undang-Undang TNI yakni perubahan pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun dalam Undang-Undang TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian atau lembaga, yakni terkait dengan kementerian lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden,
intelijen negara, siber atau sandi negara, kemudian lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian atau lembaga sipil tersebut. Selanjutnya, poin revisi soal batas usia pensiun diatur dalam pasal 53 pada Undang-Undang TNI lama. Batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama 53 tahun. Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Dalam revisi ini, usia pensiun bagi bintara dan tamtama ditambah menjadi 55 tahun, sementara perwira pensiun antara usia 58 hingga 62 tahun sesuai pangkat atau kebijakan khusus Presiden untuk perwira bintang 4. Kemudian ada penambahan poin dalam Undang-Undang TNI baru di Pasal 7 ayat 15 dan 16 terkait tugas pokok TNI. Pasal 7 ayat 15 menambahkan tugas soal membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber. Ayat selanjutnya terkait tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Sebelumnya, Presiden Prabowo memastikan tidak ada niat untuk membuat kembalinya dui fungsi ABRI lewat revisi Undang-Undang TNI. Dalam perbincangan dengan 6 pemimpin redaksi pada Minggu 6 April 2025 lalu, Prabowo menyampaikan bahwa inti dari revisi Undang-Undang TNI hanya soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, sebab ia menyoroti pergantian perwira tinggi seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat, hingga Panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas menyatakan saat ini draft revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang sudah disahkan oleh DPR saat ini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja Undang-Undang TNI tersebut belum ditandatangani oleh Prabowo. Supratman mengatakan ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani oleh Prabowo sehingga membutuhkan waktu untuk penandatanganan undang-undang terkait TNI. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkap posisi draft RUU TNI yang tinggal menunggu diteken oleh Prabowo dan diundangkan. Saat disinggung soal kenapa hingga kini pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang masih mendapat penolakan itu belum disahkan oleh Presiden Prabowo, Supratman mengungkap alasannya. Ia menyatakan undang-undang yang akan disahkan bukan hanya satu di tangan Presiden Prabowo, melainkan ada banyak undang-undang. Sehingga menurut Supratman, Presiden memerlukan waktu untuk mengesahkan undang-undang TNI. Sementara itu, undang-undang TNI sudah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Kendati demikian, perihal dengan kapan draft undang-undang tersebut akan diundangkan, kewenangan itu, kata Supratman, berada pada Kementerian Sekretaris Negara. Pasalnya, ia menjelaskan saat ini pihaknya sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menerbitkan perundangan.
Kemudian Supratman menepis kekhawatiran publik soal adanya potensi perbedaan isi draft revisi Undang-Undang TNI yang disahkan DPR dengan yang diundangkan nantinya. Kekhawatiran publik itu muncul lantaran draft Undang-Undang TNI yang sudah disahkan oleh DPR masih sulit untuk diakses dan dibaca oleh publik. Padahal terdapat beberapa aturan yang masih ditentang oleh publik dalam belai tersebut, salah satunya soal potensi hidupnya kembali dui fungsi ABRI. Supratman menegaskan sejatinya dalam perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu garis besarnya, yakni hanya soal penambahan 2 jabatan sipil yang bisa dijabat oleh TNI. Ya, Tribuners, hingga kini publik masih menentang dan menolak disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR. Bahkan, belakangan ini masih banyak elemen masyarakat dan mahasiswa yang menggelar aksi dengan berkemah di depan gedung DPR RI. Mereka menolak Undang-Undang TNI tersebut lantaran khawatir dengan hidupnya kembali dui fungsi ABRI sebagaimana yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Pasalnya, hingga kini publik mengaku masih kesulitan untuk melihat draft revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan DPR RI melalui sidang paripurna pada Maret 2025 lalu. Perubahan yang paling menjadi sorotan dalam revisi Undang-Undang TNI yakni perubahan pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun dalam Undang-Undang TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian atau lembaga, yakni terkait dengan kementerian lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Siber atau Sandi Negara, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Pencarian dan Pertolongan, Narkotika Nasional, Pengelola Perbatasan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian atau lembaga sipil tersebut. Selanjutnya, poin revisi soal batas usia pensiun diatur dalam pasal 53 pada Undang-Undang TNI lama. Batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama 53 tahun. Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Dalam revisi ini, usia pensiun bagi bintara dan tamtama ditambah menjadi 55 tahun, sementara perwira pensiun antara usia 58 hingga 62 tahun sesuai pangkat atau kebijakan khusus Presiden untuk perwira bintang 4. Kemudian ada penambahan poin dalam Undang-Undang TNI baru di pasal 7 ayat 15 dan 16 terkait tugas pokok TNI. Pasal 7 ayat 15 menambahkan tugas soal membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber. Ayat selanjutnya terkait tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Sebelumnya, Presiden Prabowo memastikan tidak ada niat untuk membuat kembalinya dui fungsi ABRI lewat revisi Undang-Undang TNI. Dalam perbincangan dengan 6 pemimpin redaksi pada Minggu 6 April 2025 lalu, Prabowo menyampaikan bahwa inti dari revisi Undang-Undang TNI hanya soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, sebab ia menyoroti pergantian perwira tinggi seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat, hingga Panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tioko Dibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya via Tio Konibili. Tribuners, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas menyatakan saat ini draft revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang sudah disahkan oleh DPR saat ini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja Undang-Undang TNI tersebut belum ditandatangani oleh Prabowo. Supratman mengatakan ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani oleh Prabowo sehingga membutuhkan waktu untuk penandatanganan undang-undang terkait TNI. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkap posisi draft RUU TNI yang tinggal menunggu diteken oleh Prabowo dan diundangkan. Saat disinggung soal kenapa hingga kini pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang masih mendapat penolakan itu belum disahkan oleh Presiden Prabowo, Supratman mengungkap alasannya. Ia menyatakan undang-undang yang akan disahkan bukan hanya satu di tangan Presiden Prabowo, melainkan ada banyak undang-undang. Sehingga menurut Supratman, Presiden memerlukan waktu untuk mengesahkan undang-undang TNI. Sementara itu, undang-undang TNI sudah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Kendati demikian, perihal dengan kapan draft undang-undang tersebut akan diundangkan, kewenangan itu, kata Supratman, berada pada Kementerian Sekretaris Negara. Pasalnya, ia menjelaskan saat ini pihaknya sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menerbitkan perundangan. Kemudian Supratman menepis kekhawatiran publik soal adanya potensi perbedaan isi draft revisi Undang-Undang TNI yang disahkan DPR dengan yang diundangkan nantinya. Kekhawatiran publik itu muncul lantaran draft Undang-Undang TNI yang sudah disahkan oleh DPR masih sulit untuk diakses dan dibaca oleh publik. Padahal terdapat beberapa aturan yang masih ditentang oleh publik dalam belai tersebut, salah satunya soal potensi hidupnya kembali Dwi Fungsi ABRI. Supratman menegaskan sejatinya dalam perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu garis besarnya, yakni hanya soal penambahan 2 jabatan sipil yang bisa dijabat oleh TNI. Ya, Tribuners, hingga kini publik masih menentang dan menolak disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR. Bahkan, belakangan ini masih banyak elemen masyarakat dan mahasiswa yang menggelar aksi dengan berkemah di depan gedung DPR RI. Mereka menolak Undang-Undang TNI tersebut lantaran khawatir dengan hidupnya kembali Dwi Fungsi ABRI sebagaimana yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Pasalnya, hingga kini publik mengaku masih kesulitan untuk melihat draft revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan DPR RI melalui sidang paripurna pada Maret 2025 lalu. Perubahan yang paling menjadi sorotan dalam revisi Undang-Undang TNI yakni perubahan pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun dalam Undang-Undang TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian atau lembaga, yakni terkait dengan kementerian lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Siber atau Sandi Negara, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Pencarian dan Pertolongan, Narkotika Nasional, Pengelola Perbatasan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian atau lembaga sipil tersebut. Selanjutnya, poin revisi soal batas usia pensiun diatur dalam pasal 53 pada Undang-Undang TNI lama. Batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama 53 tahun. Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Dalam revisi ini, usia pensiun bagi bintara dan tamtama ditambah menjadi 55 tahun, sementara perwira pensiun antara usia 58 hingga 62 tahun sesuai pangkat atau kebijakan khusus Presiden untuk perwira bintang 4.
Kemudian ada penambahan poin dalam Undang-Undang TNI baru di Pasal 7 ayat 15 dan 16 terkait tugas pokok TNI. Pasal 7 ayat 15 menambahkan tugas soal membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber. Ayat selanjutnya terkait tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Sebelumnya, Presiden Prabowo memastikan tidak ada niat untuk membuat kembalinya dui fungsi ABRI lewat revisi Undang-Undang TNI. Dalam perbincangan dengan 6 pemimpin redaksi pada Minggu 6 April 2025 lalu, Prabowo menyampaikan bahwa inti dari revisi Undang-Undang TNI hanya soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, sebab ia menyoroti pergantian perwira tinggi seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat, hingga Panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas menyatakan saat ini draft revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang sudah disahkan oleh DPR saat ini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja Undang-Undang TNI tersebut belum ditandatangani oleh Prabowo. Supratman mengatakan ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani oleh Prabowo sehingga membutuhkan waktu untuk penandatanganan undang-undang terkait TNI. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkap posisi draft RUU TNI yang tinggal menunggu diteken oleh Prabowo dan diundangkan. Saat disinggung soal kenapa hingga kini pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang masih mendapat penolakan itu belum disahkan oleh Presiden Prabowo, Supratman mengungkap alasannya. Ia menyatakan undang-undang yang akan disahkan bukan hanya satu di tangan Presiden Prabowo, melainkan ada banyak undang-undang. Sehingga menurut Supratman, Presiden memerlukan waktu untuk mengesahkan undang-undang TNI. Sementara itu, undang-undang TNI sudah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Kendati demikian, perihal dengan kapan draft undang-undang tersebut akan diundangkan, kewenangan itu, kata Supratman, berada pada Kementerian Sekretaris Negara. Pasalnya, ia menjelaskan saat ini pihaknya sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menerbitkan perundangan. Kemudian Supratman menepis kekhawatiran publik soal adanya potensi perbedaan isi draft revisi Undang-Undang TNI yang disahkan DPR dengan yang diundangkan nantinya. Kekhawatiran publik itu muncul lantaran draft Undang-Undang TNI yang sudah disahkan oleh DPR masih sulit untuk diakses dan dibaca oleh publik. Padahal terdapat beberapa aturan yang masih ditentang oleh publik dalam belai tersebut, salah satunya soal potensi hidupnya kembali dui fungsi ABRI. Supratman menegaskan sejatinya dalam perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu garis besarnya, yakni hanya soal penambahan 2 jabatan sipil yang bisa dijabat oleh TNI. Ya, Tribuners, hingga kini publik masih menentang dan menolak disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR. Bahkan, belakangan ini masih banyak elemen masyarakat dan mahasiswa yang menggelar aksi dengan berkemah di depan gedung DPR RI. Mereka menolak
Undang-undang TNI tersebut lantaran khawatir dengan hidupnya kembali Dwi Fungsi ABRI sebagaimana yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Pasalnya, hingga kini publik mengaku masih kesulitan untuk melihat draft revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan DPR RI melalui sidang paripurna pada Maret 2025 lalu. Perubahan yang paling menjadi sorotan dalam revisi Undang-Undang TNI yakni perubahan pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun dalam Undang-Undang TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian atau lembaga, yakni terkait dengan kementerian lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Siber atau Sandi Negara, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional, Pencarian dan Pertolongan, Narkotika Nasional, Pengelola Perbatasan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian atau lembaga sipil tersebut. Selanjutnya, poin revisi soal batas usia pensiun diatur dalam pasal 53 pada Undang-Undang TNI lama. Batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama 53 tahun. Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Dalam revisi ini, usia pensiun bagi bintara dan tamtama ditambah menjadi 55 tahun, sementara perwira pensiun antara usia 58 hingga 62 tahun sesuai pangkat atau kebijakan khusus Presiden untuk perwira bintang 4. Kemudian ada penambahan poin dalam Undang-Undang TNI baru di pasal 7 ayat 15 dan 16 terkait tugas pokok TNI. Pasal 7 ayat 15 menambahkan tugas soal membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber. Ayat selanjutnya terkait tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Sebelumnya, Presiden Prabowo memastikan tidak ada niat untuk membuat kembalinya Dwi Fungsi ABRI lewat revisi Undang-Undang TNI. Dalam perbincangan dengan 6 pemimpin redaksi pada Minggu 6 April 2025 lalu, Prabowo menyampaikan bahwa inti dari revisi Undang-Undang TNI hanya soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, sebab ia menyoroti pergantian perwira tinggi seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat, hingga Panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tioko Dibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo.